Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan makalah yang berjudul Asesmen Akademik bagi Anak Berkebutuhan Khusus, yang beranggota yang pertama Febri Nurlaili, yang kedua Feni Dafiatul Ulum, yang ketiga Hesti Ratnasari, dan yang terakhir saya sendiri Isna Fiani Awania. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian asesmen. Asesmen berasal dari bahasa Inggris, yaitu assessment, yang artinya penilaian terhadap sesuatu. Asesmen merupakan sebuah proses penilaian yang dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung, bahkan sebelum program pembelajaran dirancang. Asesmen merupakan tindak lanjut dari tahap identifikasi. Sedangkan asesmen anak berkebutuhan khusus adalah sebuah proses yang sistematis atau teratur dan komprehensif, serta menyeluruh dan menggali permasalahan lebih lanjut untuk mengetahui apa yang menjadi masalah, hambatan, keunggulan, dan kebutuhan individu. Informasi yang digali dalam asesmen tidak hanya hambatan, namun juga potensi anak yang dimiliki, serta nantinya adalah kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak. Poin B. Ruang lingkup asesmen. Pada dasarnya, asesmen pendidikan terutama difokuskan pada berbagai bidang pelajaran di sekolah, baik faktor yang memengaruhi prestasi sekolah seperti bidang akademik, bahasa, dan keterampilan sosial maupun faktor lingkungan. Ada beberapa dua faktor ruang lingkup. Yang pertama, ruang lingkup berdasarkan aspek kehidupan anak. Ada asesmen akademik, merupakan asesmen pada kemampuan yang berkaitan dengan aktivitas memahami sesuatu, menguasai sesuatu, pemecahan masalah, berpikir abstrak, persepsi, dan sebagainya. Yang kedua, asesmen perkembangan. Asesmen ini mengacu pada aspek perkembangan anak berkebutuhan khusus yang merupakan aspek perkembangan non-akademik yang terdiri dari aspek perkembangan atau komunikasi, sosial dan emosional, serta fisik motorik. 3. Asesmen perilaku adaptif merupakan asesmen yang menilai sejauh mana kemampuan anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, ruang lingkup berdasarkan waktu. Yang pertama, ruang lingkup yang diberikan sebelum anak mengikuti pelajaran. Yang kedua, ruang lingkup setelah anak di kelas. Ya, di sini saya akan menjelaskan lanjutan pengertian dari asesmen akademik untuk anak usia dini. Ya, di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu tentang jenis-jenis asesmen anak berkebutuhan khusus. Jenis-jenis asesmen berkebutuhan khusus yaitu ada dua, yaitu asesmen formal dan asesmen informal. Asesmen formal itu merupakan sebuah jenis asesmen yang terstruktur dengan bimbingan atau panduan khusus untuk melakukan pengadministrasian, pemberian nilai atau penskoran atau analisis hasil. Jadi asesmen formal itu digunakan untuk mengadministrasikan nilai-nilai. Ya, yang kedua ada asesmen informal, yaitu asesmen informal itu asesmen yang dirancang oleh seorang pendidik atau guru di dalam melakukan kegiatan ini itu kegiatan pembelajaran dilakukan dalam sehari-hari. Jadi asesmen informal itu dilakukan oleh seorang guru atau pendidik dan melakukannya itu dalam sehari-hari, di dalam anak sedang melakukan pembelajaran setiap hari. Jadi penilaian informal itu dilakukan setiap hari. Tadi jenis-jenis asesmen itu ada dua, yaitu formal dan informal. Yang selanjutnya yaitu
poin D. Poin D adalah metode asesmen anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode asesmen anak berkebutuhan khusus. Itu ada tiga cara, yaitu melalui observasi, tes atau evaluasi, dan yang terakhir ada wawancara. Observasi itu memiliki mengamati. Jadi asesmen observasi itu bagaimana kita mengamati anak tersebut, anak ABK tersebut di dalam kelas, entah ada di kelas maupun di luar kelas. Nah, dari situ kita dapat mengobservasi apa? Kita dapat mengobservasi tingkah lakunya, terus bagaimana ia belajar, bagaimana keadaan di dalam kelas, bagaimana interaksi dengan orang tua, bagaimana interaksi dengan guru, dan bagaimana interaksi dengan teman-temannya. Dari situ kita dapat mengobservasi anak tersebut. Yang kedua ada tes dan evaluasi. Nah, asesmen tes dan evaluasi tersebut kita itu melakukan dengan cara memberikan soal kepada anak, itu melalui tes. Kalau evaluasi juga melalui soal-soal. Sama saja sih, evaluasi sama tes itu sama saja, kita mengasesmen anak tersebut melalui hasil dari tes anak tersebut. Kita dapat melihat hasil tes anak tersebut, apakah anak tersebut sudah memahami apa yang diberikan kepada kita, anak tersebut belum memahami apa yang disampaikan oleh kita, apa yang diajarkan oleh kita. Yang terakhir ada wawancara, yaitu kita dapat mewawancarai anak tersebut tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang mau dilaksanakan. Kita dapat mewawancarai, mengumpulkan informasi lewat orang tuanya atau lewat temannya, bahkan kita dapat mewawancarai anak tersebut. Jadi kita itu langsung tahu keadaan anak tersebut, di titik manakah anak tersebut belum memahami pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh bu gurunya tersebut. Ya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus, termasuk dalam pendidikan inklusif ini, secara garis besar dapat kita kelompokkan asesmen menjadi dua. Yang pertama adalah asesmen akademik, dan yang kedua adalah asesmen perkembangan. Apabila asesmen akademik lebih menekankan pada upaya mengukur hasil belajar atau prestasi anak, maka pada asesmen perkembangan lebih menekankan pada upaya pengukuran keterampilan yang dicapai oleh anak. Namun pada prosesnya juga mencangkup hambatan yang dialami oleh anak, kemudian juga faktor yang mempengaruhi serta kebutuhan belajar dalam dunia pendidikan anak. Misalnya pada asesmen akademik kemampuan membaca anak. Jadi tujuan asesmen ini adalah untuk mengetahui kondisi keterampilan membaca anak, sehingga anak-anak yang mengalami kesulitan membaca akan mendapatkan penanganan yang sesuai, karena akan diketahui hambatan yang dialami oleh anak, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan anak kesulitan membaca. Nah, kemudian siapa sih yang berperan sebagai petugas asesmen? Yang pertama adalah guru. Jadi guru ini punya peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses asesmen anak berkebutuhan khusus, karena guru akan bertugas dari mulai mengidentifikasi anak-anak yang bermasalah dalam belajar, yang mengalami kesulitan untuk belajar, kemudian dipilah-pilah dan dikelompokkan tersendiri, mana yang dapat ditangani sendiri, mana yang memerlukan bantuan penanganan melalui orang lain, orang tua, ataupun penanganan khusus dari tenaga profesional yang lain. Jadi, guru ini tidak menangani keseluruhan masalah anak, hanya saja sebagai media informasi dan juga konsultasi anak untuk mendapatkan bantuan penanganan yang sesuai.
Petugas asesmen yang kedua adalah orang tua. Jadi dalam rangka membantu kesulitan belajar anak di sekolah, seharusnya orang tua lah yang paling bertanggung jawab. Karena orang tua ini juga merupakan sumber informasi utama terhadap anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, sebaiknya orang tua memberikan isian atau data yang lengkap terhadap anak yang bersangkutan, sehingga nanti hasilnya akan dapat diolah oleh guru di sekolah, sehingga anak bisa mendapatkan penanganan yang sesuai. Kemudian, bagaimanakah pelaksanaan asesmen untuk anak berkebutuhan khusus? Nah, adapun langkah-langkahnya yang pertama adalah dengan cara menghimpun data peserta didik atau data anak dengan cara umum, yaitu menggunakan alat identifikasi berupa formulir informasi perkembangan anak, kemudian formulir tentang latar belakang orang tua atau wali, dan juga formulir tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah kegiatan analisis data dan juga pengklasifikasian anak. Kegiatan ini ditujukan untuk mengklasifikasikan anak mana yang merupakan anak berkebutuhan khusus serta anak mana yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, yang ketiga adalah melakukan pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah. Harapannya setelah ini ada pemecahan masalah dan juga tindak lanjut berupa penyampaian hasil asesmen kepada orang tua atau wali anak, juga merujuk anak yang bersangkutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya ke puskesmas, ke psikolog, ke psikiater, ataupun yang lainnya. Langkah atau tahap selanjutnya yaitu mengadakan pertemuan khusus. Pada tahap ini, kepala sekolah dapat melibatkan atau mengundang yang pertama orang tua atau wali anak, yang kedua tenaga ahli atau profesional yang dianggap perlu dan mampu dalam mengatasi persoalan, yang ketiga guru kelas ataupun guru mata pelajaran yang bersangkutan. Pada agenda kali ini akan dibahas temuan guru, yang mana nantinya diharapkan adanya pemecahan persoalan dan juga cara menanggulanginya. Langkah atau tahap yang terakhir yaitu menyusun laporan hasil pertemuan khusus, di mana isinya berupa tanggapan atau rumusan cara-cara pemecahan masalah dan juga penanggulangan yang harus dilakukan dalam menghadapi kesulitan belajar anak. Begitu yang dapat kami sampaikan mengenai asesmen anak berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.